masih dapat hidayah, maka itu masih kategorinya beruntung dibanding mereka yang Idul Fitri dan Idul Adha saja enggan untuk melaksanakannya, maka apalagi catatannya terhadap sholat wajib di kesehariannya. Maka hidayah ini harus kita jaga, harus kita pertahankan, sehingga dengan itu menjadikan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada hari ini pula saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci dengan beragam suku yang datang dari berbagai penjuru dunia, dengan berbagai bahasa, dengan berbagai postur tubuh, mereka merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Berdasarkan data yang kumpul tahun ini itu lebih dari 2 juta orang. Maka perlu kita yakini tidak mungkin ada kekuatan yang lebih hebat yang mampu mengumpulkan manusia berjuta-juta kecuali itu dikumpulkan oleh keimanan. Maka Allah menegaskan, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Di sini Allah menegaskan dan menyungguhkan kepada kita bahwa bukti persatuan itu akan langgeng dan akan tercapai ketika didasari oleh keimanan. Allah menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya persaudaraan itu di antara orang yang beriman. Itu maknanya ke sana. Walaupun secara literal maknanya sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, tetapi ditafsirkan pada ayat ini sesungguhnya persaudaraan itu innama di sini lil hasri, artinya menjadi terbatas. Maka di sini ada pengkhususan yang lebih, sehingga maknanya sesungguhnya persaudaraan yang kekal, yang abadi itu hanya didasari oleh keimanan. Buktinya seorang anak akan teringat dengan orang tuanya yang sudah meninggal. Seorang murid akan teringat dengan gurunya yang sudah meninggal. Teringat dan akan mendoakannya. Kenapa? Karena orang tua gurunya mengajarkan apa artinya Islam, apa artinya keimanan. Sehingga dengan itu ba'da sholat seorang murid, seorang anak akan mendoakan bagaimana orang tuanya supaya mendapatkan surga Firdaus dan dipertemukan dengan dirinya. Itulah bentuk dari persaudaraan yang hakiki. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Namun seiman-imannya manusia itu tetaplah manusia, sehingga ada perselisihan itu menjadi hal wajar. Namun adanya perselisihan, kata Allah, fa aslihu baina akhwaikum. Adanya perselisihan jangan dibiarkan seperti virus yang nanti akan menjamur. Justru diislahkan. Di sini Allah menyebutkan akhwaikum, 2 saudara kalian. Maksudnya perselisihan minimal dilakukan oleh 2 orang. Nanti 2 keluarga, 2 RT, 2 kelompok. Bahkan yang miris dalam satu masjid ada 2 kelompok yang berselisih. Maka di sini fa aslihu itu menjadi sangat besar untuk dilaksanakan. Nah, kemudian bagaimana cara mengislahkan 2 yang berseteru? Nah, kalaulah kita melihat kaidah adab ma'anafsi, etika terhadap diri sendiri, maka kita akan melihat jangan dimulai dari orang lain, jangan terbiasa menuduh orang lain, tapi mulailah dari diri sendiri. Sehingga kata Allah, wattaqullah, hendaklah kalian bertakwa pada Allah. Nah, bertakwa di sini kalaulah kita ibaratkan maknanya menjadi berhati-hati dalam bersikap. Jangan sampai ketika ingin berislah egonya masih tinggi, justru islahnya hilang,
egonya masih tinggi karena melampaui batas. Maka dengan bertakwa kepada Allah, berhati-hati jangan sampai lisannya offside, tangannya untuk kebaikan justru untuk keburukan, untuk negatif. Itu maka di sini oleh Allah diingatkan wattaqullah, hendaklah bertakwa kepada Allah. Maka ketika ada perintah bertakwa kepada Allah, kalaulah kita yakini takwa di dalam Islam itu bukan tujuan. Perlu kita ingat, walaupun di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah menyebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, tetapi takwa di sini adalah sikap dari diri kita untuk berhati-hati. Ya, sikap diri kita untuk berhati-hati. Kenapa? Karena orang yang bertakwa, orang yang bersikap takwa, bersikap hati-hati, kata Allah, la'allakum turhamun, maka akan menjadi orang yang mendapatkan rahmat, akan menjadi orang yang mendapatkan kasih sayang, akan mentransfer, men-sharing dengan temannya, dengan tetangganya apa? Kasih sayang. Maka hari ini, pada momen ini, mari kita berintrospeksi diri. Jangan sampai menuduh orang lain padahal diri kita egonya masih tinggi, kemudian mencari aib orang lain padahal diri kita pun banyak dosanya. Maka ketika kemarin diminta bagaimana tema yang akan disampaikan pada hari ini, menjunjung hak-hak di antara kaum muslimin, adalah meyakini bahwa kita adalah bersaudara dan persaudaraan itu muncul dari keimanan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di sini khatib menyampaikan beberapa ayat dalam surat Al-Hujurat. Kalaulah jamaah membaca, khatib membaca apa isi dari surat Al-Hujurat, maka kita akan melihat bagaimana etika, adab yang disampaikan oleh Rasulullah melalui kalamullah. Kita akan melihat bagaimana keindahan, dan ini adalah hakikat dari bangsa yang meyakini keislaman. Sehingga ketika kita membaca misal di dalam tafsir Al-Munir terkait penamaan surat Al-Hujurat, ada nama lain dari surat Al-Hujurat, yaitu Suratul Akhlaq wal Adab, artinya surat tentang akhlak dan adab. Apa cara menjaga agar persaudaraan itu kekal, persaudaraan itu abadi? Pada ayat selanjutnya, ayat 11, Allah menyebutkan yang pertama, persaudaraan itu muncul dari dua pihak, dari hasil interaksi, maka harus dijaga oleh bersama. Penjagaan ini bisa dimunculkan dari dua hal. Yang pertama, menyampaikan, nah kalau bahasa anak zaman sekarang, vibes yang bukan negatif, atau bahasa kita, jangan melontarkan atmosfer atau energi negatif pada orang lain. Nah, pertama, Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Pertama, jangan menyampaikan atmosfer vibes negatif, ialah jangan mengolok-olok satu kaum terhadap kaum yang lainnya. Nah, kenapa? Karena mengolok-olok, menghina orang lain tidak mungkin secara global, secara general, tidak mungkin akan dibalas dengan kebaikan pula. Minimal orang yang dihina itu diam, tapi diam itu jika terus dilaksanakan, tidak jarang terjadi orang tersebut, mohon maaf, bawahan misal, terus dicaci maki, dihina oleh bosnya. Kejadiannya di Jawa Tengah kalau tidak salah, bosnya itu sampai dicor,
Kenapa? Sakit hati. Maka la yaskhar qaumun min qaumin, jangan mengolok-olok, artinya jangan membuat orang itu mendapatkan energi negatif. Kemudian justru di sini Allah pun menyebutkan wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunu khairam minhun. Nah, justru di sini pun Allah menyebutkan termasuk perempuan pula, jangan mengolok-olok terhadap perempuan yang lain. Pengkhususan di sini antara perempuan dengan perempuan di dalam tafsir Al-Qurtubi itu menunjukkan bahwa manusia dari jenis perempuan itu lebih banyak melakukan hal ini, karena memang secara fitrah perempuan itu lebih cerewet, ya, betul ibu-ibu? Nah, gitu. Jadi di sini oleh Allah dimention wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Nah, kemudian wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian merendahkan diri kalian. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan pula kalian melontarkan panggilan-panggilan yang jelek. Di sini Allah menyebutkan wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian mencela dirimu, merendahkan dirimu. Tidak mungkin seseorang merendahkan dirinya kecuali di sini ada magnet yang lain, di mana orang lain pernah disakiti terlebih dahulu. Nah, kemudian itu dua hal yang harus kita jauhi, mengolok-olok dan juga menyampaikan gelar-gelar yang buruk. Kemudian Allah menyebutkan pada ayat ke-12, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Kemudian spirit negatif yang harus dihilangkan adalah banyak berburuk sangka. Bukan berarti tidak boleh buruk sangka, bersangka itu boleh, tetapi buruk sangka di sini yang tidak boleh itu disebutkan dalam hadis yang lain bahwa tidak boleh berburuk sangka kepada orang yang beriman. Selain daripada itu masih diperbolehkan. Alasannya, ketika kita ke masjid, nah, apakah bapak yang membawa tas isinya HP, isinya uang, disimpan begitu saja atau dibawa di tenteng tasnya? Nah, tentu dibawa. Dibawa itu diawali dengan sangkaan kalau dibiarkan maka akan ada orang jahat yang mengambil hartanya. Nah, itu sangka, tapi masih diperbolehkan. Namun yang tidak diperbolehkan ketika kita meyakini saudara kita, teman kita, orang yang beriman, orang yang jujur, langsung kita sangkakan atau melontarkan wacana yang buruk. Nah, ini yang sangat dilarang. Kemudian wala tajassasu, janganlah kita mencari-cari aib orang lain. Kenapa? Karena Rasulullah mengingatkan, ya ma'syar man amana bilisani, wahai orang-orang yang beriman baru sebatas lisan, walam yadkhulul iman ila qalbihi, dan keimanan itu belum menghujam ke dalam dirinya. Apa? Alla tattabi'u auratil muslimin, hendaklah jangan mencari-cari aib di antara umat Islam, siapapun itu, tanpa terkecuali. Sekalipun kita yakini si etak mah Islam nah KTP, selama dia meyakini Islam baru sebatas lisan, tidak boleh. Fa innahu man ittaba'a auratil muslimin fadhahahu Allahu fi qa'ri baitihi. Sekiranya kita sudah merasa baik, kita berada di atas orang lain, ibadah kita setiap malam tahajud, sholat sunnah rawatib tidak pernah ketinggalan, kemudian kita mencari aib orang lain, maka kata Rasul, jika seseorang mencari-cari aib orang lain, fadhahullah, Allah akan singkap aibnya fi qa'ri baiti, sekalipun dia sedang menutup diri di dalam rumahnya.
maka Allah yang akan menyingkapnya. Padahal kita meyakini manusia itu penuh dosa. Sekalipun kita bertaubat, beristighfar, kan ada dosa yang tidak kita ketahui, tidak kita sadari. Maka ketika kita mencoba mencari aib orang lain, berarti kita sudah lupa caranya mengaca pada diri. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian ketika kita tidak boleh bertajassus mencari aib orang lain, kata Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah salah seorang di antara kalian menggibah saudaranya. Ayuhibbu ahadukum ayyakuna lahma akhihi. Apakah engkau suka sekiranya engkau memakan daging bangkai saudaranya yang telah mati? Nah, di sini kalaulah kita melihat betapa jijiknya orang yang diumpamakan selalu bergibah, di sini ayuhibbu, apakah engkau suka? Nah, berarti kan tidak suka. Tapi bukan berarti engkau suka memakan bangkai saudaramu, bukan berarti maknanya engkau lebih suka memakan temanmu yang sedang hidup. Maknanya tidak seperti itu. Di sini kita mengetahui bangkai itu adalah makanan yang Allah haramkan, apalagi bangkai saudaranya. Sehingga ketika diumpamakan seperti ini, tasbih tamtsili, maka di sini tentu Allah mengharamkan menggibah antara satu dengan yang lainnya. Hal ini pun pernah hampir terjadi di zaman Rasulullah SAW, di mana ada seorang sahabat yang melihat aib sahabat yang lain, kemudian dia bertemu dengan Rasul ingin menyampaikannya, maka kata Rasul, sudah, saya tidak ridho ketika mendengar berita negatif dari saudara saya, padahal belum tentu benar. Karena terkadang persepsi kita yang tadinya sudah positif, karena mendengar informasi yang simpang siur bisa jadi berubah total, minimal 50%. Apalagi ketika melihat dan kita pernah disakiti, itu bisa 150%. Maka di sini harus berhati-hati. Kemudian Allah pun menyebutkan wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah. Masih ada waktu untuk bertaubat. Allah itu Maha penerima taubat dan Maha kasih sayang. Justru di sini kita tidak boleh bertajassus, kita tidak boleh saling menggibah. Karena apa? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sekalipun kita satu circle, sekalipun kita bestie dengan teman kita dekat dengan teman kita, tetapi wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kita saling tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Justru sebaliknya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita harus saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan dengan itu, sekalipun melihat teman kita baru berangkat untuk sholat itu Idul Adha dan Idul Fitri saja, kita ajak. Barangkali hidayah bisa datang begitu besar dari tangan kita. Jangan sampai menuduh orang tersebut tidak mungkin mendapatkan hidayah, tidak mungkin masuk ke dalam surga. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian di ayat ke-13-nya Allah menyebutkan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian di sini setelah Allah menjelaskan jangan mengolok-olok orang lain, jangan mencari aib orang lain, jangan berlaku ghibah. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia tidak hanya orang-orang beriman saja, tapi seluruh manusia lita'arafu, agar mereka saling mengenal, agar mereka saling mendapatkan dan mencari pelajaran. Bukan littafakhur, bukan mencari kebanggaan dirinya sendiri, bukan litatanakur, bukan mencari perselisihan dan acuh kepada orang lain. Nah, itu yang pertama, jangan sampai kita sekali
sekalipun tidak bisa memberikan dampak positif, minimal jangan memberikan dampak negatif pada orang lain. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, ini ketika mampu menyampaikan vibes positif. Nah, tadi jangan menyampaikan atmosfer negatif, maka sekarang sampaikan atmosfer yang positif. Apa? Al-muslimu akhul muslim, la yuzlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim itu adalah saudara dari muslimnya. Maka jika dia meyakini keislamannya, apa yang harus dilakukan? La yuzlimuhu. Jangan sampai tangannya, lisannya, matanya, kakinya, bahkan komenannya, statusnya itu menzalimi orang lain, menyakiti apalagi ibu dan bapaknya. Kemudian wala yuslimu, ketika orang tersebut membutuhkan bantuan, jangan sampai diacuhkan. Betapa luar biasa pendidikan di dalam Islam. Jangan sampai menyakiti orang lain, tetapi jangan pula sampai menganggurkan, mengacuhkan orang lain. Tidak perlu jauh-jauh ketika kita ingin menjunjung tinggi hak-hak di antara kaum muslimin, ialah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah. Kalau di pesantren tingkatan sanawiyah, ini menjadi hadis pertama di dalam bab adab. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak di antara sesama orang Islam ada 6. 6 ini bukan menjadi batasan, tetapi mewakili. Ya, ini tidak menjadi batasan tetapi mewakili. Nah, yang pertama, jika bertemu hendaklah mengucapkan salam. Sekiranya sungkan mengucapkan salam, minimal tersenyum atau tidak memberikan aura negatif. Karena ungkapan salam di sini adalah menyampaikan keselamatan, sehingga orang tersebut dengan hadirnya kita justru menjadi tidak sakit hatinya. Kemudian wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika kita diundang, maka datanglah. Bukan kita tidak diundang, justru datang. Nah, di sini undangan di sini adalah dalam hadisnya, idza du'i'a ahadukum ila walimatin falyujib. Di sini dikhususkan terkait dengan undangan walimatul ursi, undangan pernikahan. Jika diundang, maka datanglah, hukumnya wajib. Kemudian wa idza stansahaka fansahhu. Jika dia meminta nasihat, dia sudah bingung, sudah penat, maka kepenatan itu bisa dicairkan dengan orang yang tepat, dan dia pergi kepada orang yang tepat meminta nasihat, fansahhu, maka memberikan nasihat tersebut hukumnya wajib. Sekiranya dia tidak meminta, maka itu bisa dihukumi sunnah. Sebagaimana khatib Jumat, khatib Idul Adha, belum tentu jamaahnya meminta nasihat, tetapi di sana menyampaikan, itu menjadi hukumnya sunnah. Kemudian wa idza atasa fahamidallah fasammithu. Jika orang tersebut bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, fasammithu, maka doakan yarhamukumullah. Namun dalam hadis yang lain, fa illam yahmadillah fala tusammituhu. Jika orang tersebut bersin lalu kita mengucapkan yarhamukallah padahal dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka jangan didoakan. Nah, walaupun terkadang di antara kita langsung bersin diucapkan yarhamukallah untuk mengingatkan. Nah, hemat kami lebih baik mengucapkan alhamdulillah mengingatkan orang tersebut, sehingga kita mengucapkan alhamdulillah, orang tersebut ingat, kemudian kita mengucapkan yarhamukallah. Nah, kemudian wa idza marida fa'udhu, dan jika dia sakit maka jenguk. Yang sehat saja diberikan energi positif sudah luar biasa, apalagi ketika dia sakit. Dia butuh energi, dia butuh perhatian dari keluarganya, perhatian dari tetangganya.
sekalipun sudah dirawat oleh perawat, tapi perhatian, kehangatan itu tidak bisa dibayar oleh perawat. Itu hanya bisa dibayar oleh perhatian keluarga dan orang-orang terdekat. Maka dari sekarang ketika ada orang yang sakit, jenguklah. Kemudian wa idza mata fatba'hu, jika dia sudah meninggal, orang tua kita sudah meninggal, teman kita sudah meninggal, saudara kita sudah meninggal, maka kita antarkan untuk mengiringinya, minimal menyolatinya. Dengan itu apa yang bisa didapat? Pertama, kita memberikan hak doa, memberikan keringanan untuk orang yang meninggal dengan doa kita, dan juga kita memberikan perhatian terhadap keluarganya dengan takziah, dengan menguatkan mereka. Pada hadis ini, kalaulah kita melihat Rasulullah ingin mengajarkan terkait hak-hak di antara kaum muslimin ketika sehat. Pertama, bertemu salam, diundang, terhadap undangan dia datang. Ketika meminta nasihat, dia menasehati. Ketika dia bersin, dia didoakan. Itu dalam keadaan sehat. Kemudian dalam kondisi sakit, wa idza marida fa'udhu. Kemudian dalam kondisi meninggal, wa idza mata fatba'hu. Di sini Rasulullah ingin mengajarkan dan menyampaikan pada kita perhatian, memberikan hak kepada setiap muslim. Jangan hanya saat sakit, apalagi saat meninggal. Kita teringat terhadap saudara kita, apalagi teringat sama orang tua. Orang tua memanggil, nak, tahun ini pulang ke rumah, nak, Idul Fitri sekarang berangkat ke rumah. Kemudian anaknya bilang, ma, pekerjaan saya masih menumpuk, tugas dari bos masih banyak. Tidak ada alasan yang besar ketika itu. Namun dikala orang tuanya sakit dan menuju sakaratul maut, apa yang terjadi? Dia akan beralasan yang luar biasa. Bahkan sekiranya bosnya memberikan beban yang besar, dia rela untuk resign dari tempat kerjanya. Namun orang tuanya sudah meninggal. Itu penyesalan yang tidak akan bisa dikembalikan. Maka di sini kita harus mengintrospeksi diri. Jangan sampai perhatian kita menyampaikan atau menuntut hak-hak dari kaum muslimin itu ketika kita memperhatikan mereka saat meninggal atau saat sedang sakit. Justru saat sedang hidup, itulah yang harus dimaksimalkan. Jangan sampai disia-siakan. Dan ini sekali lagi butuh perhatian bersama. Ini butuh bimbingan dari yang sudah melanglang buana dalam kehidupan, merasakan manis pahitnya kehidupan, dari kalangan yang sudah tua, kemudian diajarkan kepada generasi sekarang yang kita lihat sudah banyak dekadensi moral yang terputus dari pengajaran-pengajaran yang baik-baik. Nah, kenapa? Karena di sini tidak sedikit anak kecil belum TK memanggil orang yang dewasa dan sudah kesal, justru memanggilnya dengan binatang. Siapa yang harus disalahkan? Orang tuanya. Anak itu melakukan, mengerjakan itu berdasarkan perhatian dari orang tuanya. Maka di sini khatib hanya tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, tawasau bil marhamah. Hanya mewasiatkan terkait kebaikan, hak, kebenaran, kesabaran, dan juga kasih sayang. Karena setelah kita hari ini, tahun ini, belum tentu tahun depan kita masih hidup. Dan dengan itu kita jangan sampai meninggalkan anak didik kita dalam keadaan yang jauh dari keimanan. Kalaulah kita merasakan manisnya Idul Adha, kan kita mengakui adanya spirit Nabi Ibrahim. Bukankah kita tahu Nabi Ibrahim selalu berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salat, ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat, kata Nabi Ibrahim. Wa min dzurriyyati, dan anak cucuku.
Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, terimalah doa kami. Nah, di sini ingin menjelaskan bahwa poin dalam meningkatkan keimanan adalah mendidik anak agar menjaga sholatnya, dan dengan itu insya Allah sholat akan menjadi tiang bagi dirinya dan akan mengukuhkan keimanan dirinya, sehingga sepeninggal kita tidak bersedih, kita tidak akan merasa kengerian di alam kubur kita dikarenakan anak cucu kita yang akan senantiasa mendoakan kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana allati huwa isbatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum.